ke-109. Semua akan indah pada waktunya. Sesampainya di rumah, Mila langsung membuka ponselnya dan mencari aplikasi yang bisa memesan bahan makanan secara online. Dan bisa diantarkan dengan waktu instan 2 jam. Di sana ia memesan ayam, daging sapi, cumi-cumi, dan mixed vegetable. Karena ia memesan itu di toko frozen food, jadi tidak ada sayuran seperti di pasar, adanya hanya mixed vegetable saja. Dan Mila juga memesan beras, serta bumbu dapur yang lainnya, di toko yang lain, sebab di rumah ini, belum ada bahan masakan sama sekali. Semua belanjaan itu juga sudah dibayarnya melalui dompet digital. Kini ia tinggal menunggu pesanannya datang saja. Sambil menunggu pesanannya datang, Mila menonton tutorial memasak terlebih dahulu di sebuah aplikasi. Ia sangat serius ingin belajar memasak. Sebenarnya anak-anak zaman sekarang sangat gampang jika ingin belajar memasak, sebab ada banyak sekali para creator yang membagikan resep masakan di berbagai sosial media. Asalkan bisa mengikuti tutorial dengan baik, hasilnya pasti akan sesuai dengan ekspektasi. Beberapa menit sebelum azan maghrib, pesanan Mila sudah datang. Ia menyimpan semuanya di kulkas terlebih dahulu. Dan yang lainnya seperti bumbu dapur, diletakkannya di lemari yang ada di dapur. Kemudian ia pergi untuk sholat maghrib. Selesai sholat ia langsung pergi lagi ke dapur untuk memasak. Sebab nanti sehabis isya suaminya pasti akan pulang ke rumah. Mila memutuskan untuk membuat chicken steak dan tumis mixed vegetable. Untuk sausnya tadi ia membeli yang sudah jadi saja. Dan untuk tepung yang digunakan, membuat chicken steak crispy-nya, ia juga membeli tepung bumbu yang sudah jadi saja. Jadi tidak perlu ribet menakar bumbunya lagi, sebab semua takarannya sudah pas. Setelah berjam-jam berjuang, akhirnya masakan Mila sudah matang. Meskipun tampilannya masih kurang menarik, tapi Mila sudah memastikan jika rasanya cukup enak dan tidak mengecewakan. Meskipun ini adalah masakan pertamanya. Mila sudah selesai sholat isya. Ia juga sudah selesai mandi dan berdandan tipis-tipis. Setelah itu, ia hanya menunggu kepulangan Hanan saja. Assalamualaikum. Suara salam dari laki-laki yang ditunggunya itu sudah terdengar. Mila bergegas membukakan pintu. Waalaikumsalam. Sahut Mila lembut. Ia membiarkan Hanan masuk terlebih dahulu, lalu meraih tangan suaminya, dan menciumnya seperti biasa. Meskipun Hanan dingin namun Mila berusaha menghadirkan kehangatan di antara mereka. Ia yakin suatu hari nanti, gunung es itu akan mencair, jika terus didekap dengan kehangatan. Mil, kamu mau makan malam pakai apa? Biar aku pesankan di GoFood. Tawar Hanan dengan nada datarnya. Mila menggeleng. Gak usah bang, aku sudah masak kok, buat kita makan malam. Sahut Mila cepat. Hanan hanya manggut-manggut tanpa sepatah kata pun lagi. Ia langsung berjalan menuju kamar. Mila yang tahu suaminya itu mau mandi, langsung mengambilkan handuk. Lalu ia dengan ragu-ragu mendekati suaminya yang sedang melepas peci yang dikenakannya itu. Dengan tangan sedikit gemetar, Mila memberanikan diri untuk melepaskan satu persatu kancing gamis Hanan. Hanan terbelalak melihat Mila yang begitu agresif. Ia pun refleks menahan tangan Mila yang sedang bergerak, melepaskan kancing bajunya. Mil, aku bisa sendiri, kamu tidak perlu melayaniku seperti ini. Ucap Hanan dingin. Mila mendongak dan dengan berani menatap mata Hanan. Enggak bang, tolong izinkan aku menjadi istri yang selalu mengabdi padamu. Aku ingin menjadi istri yang solehah. Tolong libatkan aku dalam setiap aktivitasmu, agar kamu dapat merasakan kehadiranku di dalam hidupmu. Lirih Mila, ia ingin selalu ada untuk suaminya, agar laki-laki itu akan ketergantungan dan merasakan kehadirannya. Baiklah Mil, kalau itu mau kamu, maka lakukanlah. Ucap Hanan pasrah. Sebagai laki-laki yang tahu agama, ia juga sadar Mila sudah berhak atas dirinya. Sebab mereka sudah menjadi pasangan halal. Mila melanjutkan pekerjaannya tadi. Ia benar-benar membantu Hanan melepaskan pakaiannya. Untungnya tidak sampai selesai. Ia masih menyisakan baju dalam, serta celana pendek yang dikenakan suaminya. Mila tidak mungkin berani melepaskan semuanya. Bisa-bisa ia akan panas dingin sendiri jika melihat Hanan tanpa pakaian. Hanan sudah masuk ke kamar mandi. Mila pun bergegas menuju lemari. Ia ingin menyiapkan baju ganti untuk suaminya. Anak ini benar-benar niat ingin mendapatkan hati suaminya.
dengan caranya sendiri. Ceklek. Hanan sudah keluar dari kamar mandi. Tapi Mila sudah tidak ada di kamarnya. Ia sedang menata makanan yang tadi dimasaknya di meja makan. Baju ganti Hanan sudah diletakkannya di kasur. Setelah makanannya siap, Mila memanggil Hanan untuk makan malam. Kini mereka pun sudah berada di meja makan. Semoga suka ya bang, sama masakan aku. Ini masakan pertama yang aku masak sendiri. Ucap Mila sembari mengambilkan makanan untuk Hanan. Hanan langsung mencoba makanan itu. Ekspresi wajahnya biasa saja, tetap datar dan tidak berubah sama sekali. Mila jadi khawatir. Ia takut Hanan tidak suka dengan masakannya. Makanannya gak enak ya bang? Tanya Mila dengan raut wajah khawatir. Hanan tersenyum kecil. Bahkan senyuman itu hampir tidak terlihat oleh Mila. Enak kok Mil, aku suka. Sahutnya singkat dan melanjutkan makannya. Seketika semburat merah langsung keluar di pipi Mila. Walaupun pujian Hanan masih dengan nada datarnya, namun Mila sudah sangat bahagia. Alhamdulillah kalau abang suka. Iya Mil, aku suka kok. Ternyata kamu ada bakat masak juga. Kalau boleh jujur, aku lebih suka masakan yang dimasak sendiri seperti ini dibandingkan dengan membeli makanan di luar. Jelas Hanan. Kalau begitu aku akan belajar lebih banyak menu masakan lagi bang. Dan aku akan membuatkan makanan untuk abang setiap hari. Sahut Mila, ia sudah mulai menemukan titik terang. Sepertinya cara mengambil hati Hanan. Memang dengan masakan, sama seperti yang dilakukan Yasmin pada Ihsan dulu. Semua makanan sudah habis. Mila langsung mencuci semua alat-alat makan. Setelah semuanya beres, ia baru menyusul Hanan ke kamar. Ceklek. Mila membuka pintu kamarnya, dan sebelum masuk Mila sudah menguatkan hatinya. Sebab ia sudah menduga pemandangan yang akan dilihatnya pasti akan seperti ini. Ya seperti malam-malam sebelumnya. Hanan sibuk dengan buku-bukunya. Mungkin dia seorang kutu buku. Jadi tiada hari tanpa membaca buku. Laki-laki itu sedang duduk di tempat tidur dengan buku di tangannya. Ia terlihat begitu serius. Bahkan saat Mila membuka pintu kamar saja, ia tidak menoleh sama sekali, saking fokusnya pada bacaannya. Mila menarik nafas panjang terlebih dahulu, dan menghembuskannya perlahan. Ia sadar perjuangannya akan sangat berat, sebab yang akan diluluhkannya ini adalah gundukan gunung es yang sangat tebal dan tinggi. Memerlukan kesabaran dan ketulusan yang sangat besar, dan tidak bisa dihadapi dengan emosi. Mila duduk di samping lelakinya itu. Ia sudah mulai membiasakan diri untuk selalu terbiasa melihat wajah datar itu. Mila menyendarkan kepalanya kembali di bahu Hanan. Bang, kok baca buku lagi? Emangnya abang gak capek? Udah seharian kerja, gak mau langsung istirahat aja? Tanya Mila dengan berani. Walaupun sebenarnya jantungnya berdetak kencang. Ia takut Hanan marah. Tapi sampai sejauh ini, laki-laki itu tidak pernah berkata kasar, ataupun membentaknya, namun hanya sikapnya saja yang dingin. Membaca buku adalah caraku untuk menghilangkan rasa lelah dan penat setelah seharian bekerja Mil. Sekaligus untuk mengusir sepi. Jawab Hanan masih dengan nada datarnya. Lagi-lagi Mila menghembuskan nafas kasar, sebab ia ada di sini. Namun Hanan mengatakan membaca untuk mengusir sepi. Lalu apa perannya di sini? Mila jadi bertanya-tanya sendiri. Sebenarnya ia dianggap ada atau tiada oleh laki-laki yang telah menghalalkannya itu. Mila merangkul pinggang Hanan erat. Bang Hanan, di samping kamu sudah ada aku. Apakah kamu masih merasa kesepian? Kamu bisa bermain denganku, dan menghabiskan waktumu bersama denganku. Aku juga bisa memberikan surga dunia untukmu. Ucap Mila dengan berani. Hanan menghela nafas panjang. Sebelumnya aku minta maaf Mil. Mungkin karena aku terbiasa hidup sendiri. Aku masih butuh waktu untuk menerima kehadiran seseorang di dalam hidupku. Untuk saat ini, aku mau kita jalani saja semuanya seperti air yang mengalir. Karena aku belum bisa melakukan kewajibanku atas dirimu. Aku harap kamu dapat mengerti, karena pernikahan ini terlalu mendadak dan membuat aku syak. Jadi kita jalani saja dulu. Bila Allah mengizinkannya, insya Allah suatu hari nanti, rumah tangga kita akan menjadi seperti apa yang kamu mimpikan. Jelas Hanan panjang lebar. Mila mengangguk pasrah. Baiklah bang.
kalau memang itu yang kamu mau. Tapi tolong izinkan aku untuk selalu bersamamu, dan menunaikan semua kewajibanku sebagai seorang istri. Dan tolong izinkan aku selalu berkontribusi dalam kehidupanmu, agar kamu benar-benar merasakan kehadiranku. Dan benih-benih cinta itu akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Mila yakin, pengorbanannya ini tidak akan sia-sia. Ia yakin semua akan indah pada waktunya. Baiklah Mil, lakukan saja apa yang seharusnya kamu lakukan. Tapi tolong jangan meminta hal yang lebih dalam, sebab aku belum siap untuk melakukan semua itu bersamamu. Aku ingin kita menyatu di saat sama-sama sudah saling mencintai. Sebab aku tidak ingin di rumah tangga ini ada anak yang terlahir tanpa cinta. Entah pengalaman atau trauma apa yang pernah dialami oleh Hanan, sehingga membuatnya begitu dingin seperti ini. Apakah mungkin dia juga memiliki trauma masa lalu, sehingga membuatnya seperti ini? Ke-110, siapa dia? Yasmin sedang asik menata makanan yang sudah selesai dimasaknya di atas meja. Kini ia tinggal menunggu kepulangan suami tercintanya saja. Rasanya sangat bahagia, setiap kali masak suami selalu menikmatinya. Dan Yasmin juga merasa tenang, sebab makanan yang ia masak sudah terjamin kehigienisannya, agar keluarganya juga selalu sehat. Baru saja ia mendengar suara pagar dibuka, Yasmin segera membukakan pintu, sepertinya ia sudah rindu berat pada suaminya. Semenjak hamil, Yasmin memang tidak bisa jauh-jauh dari Ihsan. Assalamualaikum, suamiku yang tampan. Ucap Yasmin menyapa Ihsan lebih dulu, dengan senyuman yang paling manis, terukir di bibirnya. Ihsan menautkan alisnya. Mungkin ia mengira Yasmin kesambet, karena tidak biasanya ia bersikap sangat manis seperti ini. Semenjak hamil, sikap Yasmin memang semakin sulit ditebak. Tapi dari dulu dia memang sudah ajaib sih. Waalaikumsalam, sayang, sahut Ihsan, sembari mengulurkan tangannya. Yasmin pun segera meraih tangan itu dan menciumnya bolak-balik. Sebab itu sudah kebiasaannya sehari-hari. Masuk yuk bang, aku sudah masak, abang pasti lapar kan? Yasmin merangkul pinggang Ihsan dan langsung mengajaknya ke dapur. Kamu masak apaan sayang? Tanya Ihsan penasaran, sebab tadi sore Yasmin mengatakan jika ia akan membuatkan makanan spesial. Yasmin nyengir sambil memperlihatkan masakannya yang sudah ditatanya di piring. Aku masakin abang ayam rica-rica, ucapnya antusias. Oh, abang kira kamu masak menu baru. Soalnya tadi sore kamu bilang masakan spesial, ucap Ihsan sambil terkekeh. Mungkin tadi ekspektasi Ihsan sudah tinggi dan sudah menebak-nebak. Tapi ternyata Yasmin memasak makanan yang sudah cukup sering dimasaknya. Ini masakan spesial tahu. Abang ingat gak sih? Ini masakan pertama yang pernah aku masak. Setelah kita menikah, masakanku yang pertama kali masuk ke perut abang. Ihsan menyipitkan matanya. Sepertinya ia mencoba memutar memori itu kembali. Ihsan tidak terlalu ingat lagi. Sebab sampai saat ini mungkin Yasmin sudah sangat banyak memasakkan makanan untuknya. Sehingga ia tidak terlalu ingat dengan kesan pertama itu. Iya abang sudah ingat. Waktu pertama kamu masuk rumah. Makanan ini yang pertama kali kamu sajikan di meja makan. Ucap Ihsan yang sudah mulai ingat. Yasmin mengangguk. Iya bang, makanya aku masak makanan ini lagi, untuk mengenang saat-saat kita pertama menikah dulu. Aku sangat bersyukur, waktu itu abang bisa bersabar menghadapi sikapku, hingga pada akhirnya hatiku bisa luluh dan sadar, bahwa cinta yang tulus itu, memang benar-benar ada. Mata Yasmin sudah berkaca-kaca, ia teringat kembali betapa besarnya perjuangan, dan pengorbanan Ihsan untuknya waktu itu. Abang juga bersyukur sekali sayang, karena dikaruniai istri yang cantik, dan pintar masak seperti kamu. Balas Ihsan sambil melempar senyum. Seketika Yasmin langsung merona dan salah tingkah. Namanya juga masih bocil, dipuji dikit aja langsung melayang, dan salting parah. Ya udah sekarang kita makan ya bang, biar habis ini abang bisa istirahat. Yasmin langsung mengambilkan makanan untuk Ihsan, lalu mereka makan bersama. Kini mereka sudah berada di kamar. Ihsan juga sudah selesai mandi, dan mereka sudah rebahan di kasur. Bang, kalau nanti anak kita barbar kayak aku, abang bisa terima gak sih? Tanya Yasmin memecah keheningan. Ia bertanya seperti ini, karena teringat tadi siang, saat Agil mengatakan kalau sifat ajaib Yasmin akan diwariskan pada anaknya,
dan Yasmin dapat melihat ekspresi Ihsan, seperti tidak terima. Ihsan menatap serius wajah istrinya. Gimana ya sayang, sebenarnya semua orang tua itu ingin anaknya baik, soleh, penurut, sopan, tapi kalau memang dapatnya yang barbar, ya mau gimana lagi. Kita sebagai orang tua harus bisa mendidiknya, agar bisa menjadi anak yang baik. Berarti punya istri yang barbar kayak aku, juga bukan keinginan abang? Tembak Yasmin. Ihsan terkekeh, dan mengelus lembut kepala Yasmin. Iya, abang sama sekali gak ada keinginan untuk memiliki istri barbar, seperti kamu. Tapi yang namanya sudah takdir, mau gimana lagi? Abang cuma bisa berusaha menerima kamu setulus hati, dan membimbing kamu untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Yasmin mencebik, dan melipat kedua tangannya di dada. Gini amat ya nasibku yang barbar ini, gak diinginkan oleh suami sendiri. Gerutunya. Ihsan menggaruk kepalanya yang tidak gatal, ia sadar sepertinya tadi ia salah bicara. Walaupun sudah berusaha memilih kata yang tepat, namun tetap saja pertanyaan Yasmin tadi seolah-olah menjebaknya. Jangan ngambek dulu dong cantik, abang juga punya pertanyaan buat kamu. Ucap Ihsan sembari mencubit pipi Yasmin yang merah, karena marah. Mau tanya apa? Sahut Yasmin ketus, dengan tatapan sinis pula. Abang mau tanya, dulu kamu ada niatan juga gak buat menikah, dan punya suami? Kali ini giliran Yasmin, yang akan terjebak dengan pertanyaan Ihsan. Sebab Ihsan sudah tahu, seperti apa jawaban istrinya itu. Yasmin menggeleng tanpa dosa. Gak ada. Dulu aku gak pingin punya suami. Aku gak mau nikah selamanya. Ihsan juga langsung mencebik, dan menirukan gaya Yasmin tadi. Kasian amat ya jeti aku, gak diinginkan oleh istri sendiri. Gumamnya dengan dramatis, ala-ala drama di ikan terbang. Sebenarnya ini adalah taktik Ihsan, agar Yasmin tidak jeti ngambek. Sebab ia bingung bagaimana cara membujuk Yasmin, jika sedang ngambek. Ya gak gitu juga bang, sekarang aku kan sudah menginginkan abang. Aku sudah sayang, dan sudah cinta juga kok sama abang. Malahan aku senang karena dinikahi sama abang. Jelas Yasmin gelagapan, sepertinya ia juga sangat takut jika Ihsan ngambek. Sebab jika Ihsan ngambek, dibujuknya juga sangat susah. Sekarang abang juga sama kok, udah sayang dan cinta sama kamu. Jadi gak usah ngerasa gak diharapin lagi ya. Abang terima kamu apa adanya kok. Balas Ihsan. Iya bang aku gak jeti ngambek. Tapi tadi udah terlanjur emosi, jadinya lapar lagi. Mau makan di warung sate, yang di depan komplek itu boleh. Ucap Yasmin cengengesan. Ihsan terkekeh, dan geleng-geleng. Yasmin, Yasmin, ternyata kamu lapar lagi. Tapi terlalu gengsi untuk mengatakannya, makanya cari-cari alasan. Biar dibolehin makan lagi. Batin Ihsan gemas. Boleh gak bang? Ini anakmu udah pada demo di dalam perutku. Katanya stok makanannya sudah habis, gara-gara terkuras oleh emosi. Ucap Yasmin lagi, anak ini memang pintar mencari alasan. Mana ada anak yang masih di dalam perut, bisa demo segala. Ihsan mengangguk. Walaupun sebenarnya ia ingin tertawa kencang, namun ditahannya. Karena takut Yasmin ngambek beneran. Ya udah boleh sayang. Mau abang yang beliin sendiri? Atau kamu mau ikut? Ikut. Sahut Yasmin bersemangat. Padahal baru banget habis makan. Sekarang malah mau nyate lagi. Tapi bumi memang seperti itu ya. Bentar-bentar lapar. Mereka pun langsung siap-siap. Lalu pergi ke tempat penjual sate itu menaiki motor. Sebab jaraknya juga sangat dekat. Padahal Yasmin meminta berjalan kaki saja. Namun Ihsan takut, istrinya itu kecapean. Sesampainya di sana, Ihsan memesan 2 porsi sate ayam, dan 1 botol air mineral. Tempat penjual sate ini, ada di pinggir jalan, dan di sana juga ada banyak pedagang kaki lima lainnya. Tempat ini juga cukup ramai, sebab banyak yang membeli makan, karena ada penjual martabak, gorengan, bakso, sate, dan lalapan, jadi cocok banget buat nongkrong malam-malam, kalau lagi malas masak. Pesanan Yasmin sudah datang. Ihsan langsung meminta istrinya itu untuk makan, agar tidak kemalaman. Abang gak mau makan? Tanya Yasmin, karena 2 porsi sate itu, diletakkannya semua di hadapan Yasmin. Iya sayang, abang sudah kenyang kamu aja yang makan.
sahut Ihsan. Sebab perutnya memang sudah terasa penuh, karena tadi sudah makan banyak. Saat Yasmin sedang asik makan, datang Cindy dan Azmi, yang ternyata juga ingin makan sate di sana. Yas, kok tumben makan di luar? Biasanya kamu masak terus. Tanya Cindy, yang duduk satu meja dengan mereka. Tadi aku masak dan sudah makan Cin, tapi sekarang lapar lagi. Sahut Yasmin cengengesan. Oh, pantesan. Tapi kok Ustadz Ihsan gak makan? Saya sudah kenyang banget Cin, tadi sudah makan banyak. Sahut Ihsan kalem. Kamu sendiri kenapa makan di luar Cin? Tanya Yasmin balik. Cindy nyinyir kuda. Biasa Yas, lagi malas masak, Mas Azmi juga sudah lapar. Kasian kalau nungguin aku masak kelamaan, jadi kami mutusin buat makan di luar aja. Lagi pula aku juga bosan. Masakanku itu-itu aja. Cindy sudah merasa bosan memakan masakannya sendiri, karena ia hanya bisa memasak beberapa menu saja. Itu pun terkadang rasanya tidak enak. Nanti deh, aku ajarin kamu sama Mila masak, biar gak bosan makan masakan sendiri. Sate pesanan Cindy pun sudah datang. Kini ia dan Azmi juga langsung makan, karena sudah lapar. Saat mereka sedang asik makan, tiba-tiba ada orang yang mendekati mereka. Cindy, Yasmin, ini kalian? Tanya orang itu, seraya menatap heran keduanya. Yasmin pun menoleh dan refleks berdiri, lalu memasang badan, untuk melindungi Ihsan. Kira-kira siapakah dia? Sehingga membuat Yasmin ketar-ketir seperti ini. Ke-111, suami idaman. Semua mata pun, menoleh ke arah sumber suara itu. Azmi terlihat keheranan, sebab ia tidak mengenal, siapa orang itu. Sementara Yasmin dan Ihsan terlihat tegang. Bahkan Yasmin sudah pasang badan untuk melindungi suaminya dari orang itu. Padahal orang itu baru menegur mereka saja. Tidak ada niatan untuk macam-macam. Namun Yasmin sudah terlanjur ketar-ketir, sebab ia teringat saat pertemuan terakhirnya dengan laki-laki itu. Dia adalah laki-laki yang waktu itu menonjok wajah Ihsan kalau mengetahui Yasmin telah dinikahi oleh Ihsan. Dia adalah Denny, sang manajer kafe, tempat Yasmin bekerja waktu itu. Pak Denny, kenapa bisa ada di sini? Tanya Yasmin balik. Saya cuma kebetulan lewat saja, dan ingin membeli makanan di sini, dan tidak sengaja melihat kalian. Jadi saya hanya ingin menanyakan kabar kalian saja. Jelas Pak Denny. Alhamdulillah kabar kami baik Pak. Sahut Yasmin, namun nada bicaranya terdengar kaku. Ternyata kamu setelah menikah, sudah banyak berubah ya. Tutur katamu juga sangat lembut, dan sopan tidak seperti biasanya lagi, yang tidak sopan dan kasar. Ucapnya takjub, sebab perubahan Yasmin memang sangat jauh, dari sebelum ia mengenal Ihsan. Ini semua berkat didikan dari suami saya Pak. Jelas Yasmin sembari mengelus bahu Ihsan. Kini, Ihsan mengulurkan tangannya menyalami laki-laki itu. Kenalkan saya Ihsan, suaminya Yasmin. Ucapnya. Denny pun menjabat tangan Ihsan. Saya Denny, manajer Yasmin waktu itu, Anda pasti masih ingat kan? Ihsan mengangguk. Ya saya masih ingat sekali dengan Anda. Denny pun menatap dalam wajah Ihsan. Kok saya merasa familiar dengan Anda? Rasanya saya pernah bertemu dengan Anda beberapa kali. Tapi saya lupa di mana. Yang jelas wajah Anda sangat familiar. Sepertinya kita bertemu lebih dari sekali saja. Siapakah Anda sebenarnya? Dan apa pekerjaan Anda? Tanyanya. Ihsan tersenyum ramah. Pekerjaan saya hanya mengajar di pondok pesantren yang ada di sebelah komplek ini. Jelas Ihsan apa adanya. Oh, jadi Anda ini seorang ustadz. Sebentar apakah dulu Anda sering dipanggil untuk mengisi tausiah di pengajian? Ihsan mengangguk lagi. Ya, dulu sebelum menikah, saya sering mengisi tausiah di acara pengajian. Apa benar Anda ini Ustadz Malikul Ihsan Huwaidi? Ihsan mengangguk mantap. Ya, itu saya. Jawab Ihsan tegas. Denny memang sering mendatangi acara pengajian. Meskipun ia bekerja di kafe yang bersebelahan dengan klub malam. Namun ia tidak pernah bermabuk-mabukan seperti Yasmin dan teman-temannya. Laki-laki itu adalah seorang muslim yang taat. Bahkan ia sering mengikuti pengajian. Masya Allah, saya minta maaf karena tidak mengenali Ustadz. Sebab jika berpakaian seperti ini,
Ustadz sangat berbeda dari di pengajian biasanya. Ucap Denny yang mulai canggung. Setelah tahu Ihsan adalah Ustadz yang sering memberikan tausiah di pengajian yang sering diikutinya. Tidak apa-apa, Pak, sahut Ihsan. Kini Denny mengarahkan pandangannya kepada Yasmin. Pantas saja kamu banyak berubah, Yasmin. Ternyata suamimu adalah seorang ustadz. Kini saya ikut bahagia, karena kamu mendapatkan suami yang tepat, yang insya Allah mampu membimbing kamu ke jalan yang benar. Yasmin menundukkan pandangannya, ia tidak ingin bertatapan mata dengan laki-laki lain. Alhamdulillah, Pak, saya juga sangat bersyukur, karena dinikahi oleh beliau, laki-laki yang mampu merubah segala kehidupan saya. Jelas, Yasmin, seraya menggenggam erat tangan Ihsan. Denny mengangguk dan tersenyum kecil, lalu ia mengarahkan pandangannya kepada Cindy. Cindy, kamu juga banyak berubah sekarang. Apakah suami kamu juga seorang ustadz? Tanyanya pada Cindy. Cindy mengangguk. Iya, Pak Denny, beliau adalah Ustadz Azmi, ustadz yang mengajari saya waktu mondok, dan alhamdulillah, sekarang saya sudah menjadi istrinya. Jelas Cindy. Mata Denny membulat sempurna, ia sangat takjub dengan garis takdir, dua anak pergaulan bebas itu. Masya Allah, kalian sungguh sangat beruntung, dinikahi oleh laki-laki baik dan soleh. Oh ya, bagaimana kabarnya dengan Mila? Denny tiba-tiba teringat juga pada Mila. Sebab anak-anak ini biasanya 3 serangkai, dan tidak bisa dipisahkan. Bahkan waktu itu, Cindy dan Mila resign berbarengan. Alhamdulillah, Mila juga sekarang sudah menikah, Pak. Suaminya juga seorang ustadz. Jelas Cindy lagi. Kini bukan hanya mata Denny saja yang membulat, namun mulutnya pun ikut menganga lebar. Masya Allah, saya sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi. Takdir kalian sungguh luar biasa. Alhamdulillah, Pak. Doakan saya juga ya, semoga bisa mendapatkan istri yang solehah. Ucap Denny. Amin. Sahut mereka semua kompak. Setelah cukup lama mengobrol, mereka memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing, sebab ini juga sudah malam. Ihsan dan Yasmin sudah tiba di rumah. Mereka buru-buru membersihkan diri, lalu langsung menuju tempat tidur, sebab Ihsan sudah sangat lelah. Sayang, Pak Denny itu dulu pernah suka sama kamu kan? Tanya Ihsan tiba-tiba. Yasmin mengangguk, sebab memang begitulah adanya. Iya, tapi aku gak suka sama dia. Dia juga sudah om-om. Sahut Yasmin yang rebahan di samping suaminya. Perasaan dia seumuran abang kok. Masih ganteng juga. Pakaiannya juga rapi lagi. Tapi dari dulu aku gak suka sama sekali sama dia. Orangnya galak banget. Kok bisa galak? Bukannya dia suka sama kamu? Masa dia suka galakin kamu? Tanya Ihsan tidak percaya. Sebab biasanya seorang laki-laki, jika menyukai seorang wanita, maka dia akan bersikap sangat lembut pada wanita itu, agar bisa mendapatkan hatinya dengan mudah. Abang lupa. Waktu abang anterin aku buat ngajuin resign itu seperti apa? Dia bentak-bentak aku, Bang. Bahkan aku juga sempat dikasih SP sama dia, gara-gara datang kerja telat 5 menit doang. Itu sih bukan galak sayang, tapi dia itu disiplin dan tegas. Iya kali. Jawab Yasmin malas. Ia malas mengingat saat-saat bekerja di sana lagi. Karena laki-laki yang malam itu ingin menidurinya juga bekerja di tempat itu. Oh iya, tadi kamu kenapa langsung pasang badan? Pas lihat dia. Tanya Ihsan penasaran. Karena tadi Yasmin benar-benar melindunginya. Aku cuma takut aja kalau dia pukul abang lagi. Kenapa? Kamu gak mau lihat abang dipukul? Ya gak maulah. Aku sayang sama abang. Gak rela kalau ada yang menyakiti abang. Ihsan terharu. Ternyata Yasmin sudah sesayang itu padanya. Ia pun langsung membawa Yasmin ke dalam pelukannya. Pagi harinya, Azmi dan Cindy juga sudah bangun. Selesai sholat subuh, Cindy langsung pergi ke dapur untuk memasak. Sedangkan Azmi sholat di masjid. Dan biasanya sehabis sholat subuh ia akan mengaji terlebih dahulu di masjid. Sebelum Azmi pulang, Cindy ingin semua masakannya sudah matang. Sebab nanti agak siangan ia ingin pergi ke rumah Yasmin. Karena orang-orang itu sudah membuat janji untuk masak-masak bersama lagi. Cindy hanya memasak nasi goreng untuk suaminya. Hanya nasi goreng biasa, yang diberinya potongan sawi hijau serta potongan kol.
Untuk nasi goreng masakan Cindy rasanya sudah mulai enak. Sebab waktu itu sudah diajari oleh ibunya. Dan sudah dibuatkan bumbu khusus. Jadi setiap kali masak Cindy tinggal memakai bumbu itu saja. Tidak lupa ia membuatkan telur dadar. Serta menggoreng kerupuk juga. Untuk teman makan nasi goreng itu. Di jam 6:30 pagi. Masakan Cindy sudah matang. Untuk urusan memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah, Cindy memang sedikit lelet. Sebab sebelum menikah, ia tidak pernah mengerjakan semua itu. Assalamualaikum. Ucap Azmi yang sedang masuk ke dalam rumah, sebab Cindy tidak mengunci pintunya. Namun tidak ada jawaban dari Cindy. Ia pun berjalan ke dapur, untuk mencari keberadaan istrinya. Ternyata Cindy sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Jadi anak itu tadi menyempatkan untuk mencuci baju. Padahal biasanya Azmi lah yang selalu mencuci baju-baju mereka. Mungkin hari ini Cindy lagi rajin. Kamu di sini sayang? Pantesan Mas panggil-panggil gak dijawab. Ucap Azmi. Iya Mas, aku lagi jemurin baju nih. Sahut Cindy yang hanya menoleh sebentar. Azmi berjalan mendekat, dan juga ikut mengambil pakaian yang akan dijemur oleh Cindy. Mas bantu ya sayang. Ucap Azmi lembut. Cindy hanya menjawab dengan anggukan, dan kembali fokus pada jemurannya. Masya Allah tabarakallah. Adem banget pagi-pagi lihat pengantin baru. Jemur baju berdua. Ucap seseorang dari belakang mereka. Azmi langsung menoleh ke belakang. Sedangkan Cindy tetap fokus. Wajahnya pun sudah ditekuk. Ia takut diledek lagi seperti waktu itu. Ada Ustadz Fauzi. Sapa Azmi. Lengket banget Teds. Pagi-pagi udah bekerja sama aja. Buat beresin rumah. Goda Ustadz Fauzi. Cindy sudah menatap tajam Azmi. Ia memberikan isyarat. Agar laki-laki itu tidak bicara aneh-aneh lagi. Seperti waktu itu. Seketika Azmi langsung merinding. Karena tatapan Cindy terlalu mengintimidasinya. Iya nih Teds, namanya juga hidup berumah tangga. Jadi harus saling bahu-membahu, saling berbagi pekerjaan, agar bisa dikatakan hidup bersama. Lain halnya jika sama-sama sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Itu namanya bukan hidup bersama, tapi hanya tinggal bersama. Jelas Azmi. Wah luar biasa, saya salut dengan Ustadz Azmi, yang selalu membantu istrinya. Dan selalu memuliakan istrinya. Memuliakan istri itu harus Teds. Sebab seorang laki-laki tidak bisa disebut laki-laki jika tidak bisa memuliakan istrinya. Timpal Azmi lagi. Kali ini Cindy jadi salting parah, sebab kata-kata Azmi terlalu manis. Masya Allah, ternyata Mas Azmi adalah suami idaman. Aku sayang sekali sama dia. Jagalah selalu pernikahan kami ya Allah, agar kami bisa bersama hingga ke jannahmu nanti. Batin Cindy, seraya menatap lembut wajah suaminya. Ke-112, masak bersama. Yasmin sedang mengambil semua belanjaan yang diantarkan oleh ojol. Seperti biasa ia memesan bahan makanan itu melalui toko online. Tapi toko online itu, yang juga berjualan secara langsung di pasar, jadi mereka menjual bahan makanan yang masih fresh, bukan yang frozen. Ia memesan sayuran, daging sapi, ayam, dan ada beberapa seafood, serta bumbu-bumbu untuk memasak. Sebenarnya Yasmin tidak keberatan jika harus berbelanja langsung ke pasar. Namun ia kasihan pada Ihsan jika harus mengantarkannya ke pasar. Sebab pagi-pagi seperti ini, Ihsan juga harus mengerjakan pekerjaan rumah. Pagi ini, mereka sudah selesai sarapan. Ihsan menyapu, dan juga mengepel lantai. Kemudian juga mencuci baju. Sementara Yasmin sedang sibuk di dapur. Ia merapikan semua belanjaannya tadi. Dan seperti biasa, karena ia menerapkan metode food prep, jadi semua belanjaan itu harus dibersihkan, terutama ayam dan seafood yang harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum disimpan. Dan itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Yasmin berjalan mendekati Ihsan, yang sedang duduk di sofa ruang keluarga. Sepertinya laki-laki itu baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Abang ayo minum dulu. Ucap Yasmin, sembari meletakkan satu gelas teh hangat. Serta pisang goreng yang baru saja dibuatnya. Makasih sayang. Ucap Ihsan lalu ia mengambil teh itu, dan meminumnya. Beberapa saat kemudian. Assalamualaikum. Terdengar ada yang mengucapkan salam dari luar. Waalaikumsalam. Sahut Yasmin, sembari membukakan pintu. Umi. Pekik Yasmin,
dan langsung memeluk erat mertuanya itu. Ihsan geleng-geleng kepala melihat tingkah istrinya itu, sebab Yasmin setiap kali bertemu Umi, seperti bertemu dengan orang yang sangat spesial. Yasmin, Uminya disuruh masuk dulu, jangan dicegat di depan pintu kayak gitu, ucap Ihsan. Akhirnya Yasmin mempersilahkan Umi Arfah masuk. Ternyata di belakang Umi Arfah juga ada Agil. Ia yang mengantarkan Uminya ke sini menaiki motor. Adikku yang cantik, Mas gak disuruh masuk, sapa Agil cengengesan, sebab Yasmin tidak memperhatikan jika di sana ada Agil. Ada Mas Agil juga. Ayo masuk Mas, ucap Yasmin, lalu ia berjalan masuk lebih dulu. Sayang tolong bikinin Mas Agil sama Umi minum ya, ucap Ihsan. Siap abang sayang, sahut Yasmin sambil nyengir. Ia selalu bahagia jika Umi Arfah datang ke sini. Sebentar nak, ini Umi ada bawain bubur kacang ijo buat kamu. Ibu hamil bagus makan bubur kacang ijo, ucap Umi Arfah, sembari menyerahkan bingkisan yang dibawanya. Yasmin pun segera mengambil bingkisan itu. Dimakan sekarang ya nak, mumpung masih hangat, timpal Umi Arfah lagi. Iya Mi, sahut Yasmin meringis. Lalu ia berjalan menuju dapur. Yasmin membuat 2 gelas teh hangat, serta menaruh bubur kacang ijo itu ke dalam mangkuk. Yasmin sudah kembali ke ruang keluarga. Ia memberikan minuman yang dibuatnya pada Agil dan Umi Arfah. Lalu ia duduk di samping Ihsan. Mangkuk bubur kacang ijo itu pun sudah ada di tangannya. Ayo nak, bubur kacang ijonya dimakan sekarang, desak Umi Arfah, sebab dari tadi Yasmin hanya memandanginya saja. Abang mau gak? Tawar Yasmin pada Ihsan. Suamimu itu gak usah ditawarin. Dia gak suka bubur kacang ijo. Biasanya tiap kali Umi bikin, dia gak pernah mau nyicipin. Makanya Umi bawain cuma 1 mangkuk aja buat kamu, jelas Umi Arfah. Setelahnya Umi Arfah pamit ke kamar mandi. Yasmin menghembuskan nafas lega, dan meletakkan mangkuk itu kembali di atas meja. Kok gak dimakan sayang? Tanya Ihsan heran. Yasmin menggeleng cepat. Aku gak suka bang. Aku gak suka sama bubur, ucap Yasmin meringis. Umi bawain itu spesial buat kamu tahu. Masa gak dimakan sih? Nanti Umi kecewa loh. Nanti gak jadi mantu kesayangan lagi loh, ucap Agil mengancam Yasmin. Yasmin kembali mengambil mangkuk itu dan menyodorkannya pada Agil. Nih, buat Mas Agil aja. Ayo dimakan sekarang, sebelum Umi balik. Agil menggeleng dan mendorong mangkuk itu pelan. Enggak, aku tadi sudah makan itu juga di rumah, tolaknya cepat. Tapi aku juga gak suka. Aku takut mual kalau dipaksa, keluh Yasmin memelas. Akhirnya Ihsan mengambil mangkuk itu dan memakan bubur kacang ijonya. Padahal selama ini ia tidak pernah mau memakan bubur kacang ijo. Tapi demi Yasmin, ia rela berkorban. Masya Allah, suamiku baik banget. Gak kayak iparku ini jahat, sindir Yasmin songong, seraya memicingkan mata ke arah Agil. Agil mendelik karena disindir oleh Yasmin. Kamu bilangin Mas jahat. Nanti Mas aduin loh ke Umi, kalau yang ngabisin Ihsan bukan kamu, ancam Agil galak. Jangan Mas, maaf aku cuma bercanda, ucap Yasmin gelagapan. Tepat setelah bubur itu habis, Umi Arfah pun kembali duduk di sana. Akhirnya Yasmin bisa bernafas lega. Wah, menantu Umi pinter banget ya. Buburnya langsung dihabisin. Rasanya enak gak? Tanya Umi Arfah dengan senyuman sumringah. Yasmin mengangguk terpaksa. Enak banget nih, sahutnya, padahal Yasmin sama sekali tidak ada menyicip bubur itu. Agil langsung menendang kaki Yasmin. Yasmin yang tidak terima pun langsung menginjak balik kaki Agil kencang. Oh, pekik Agil karena kakinya terasa sakit, sebab Yasmin menggunakan sandal saat menginjak kakinya tadi. Kenapa nak? Tanya Umi Arfah khawatir. Agil menggeleng. Gak apa-apa Mi, cuma diinjak semut aja, sahut Agil ngelantur, karena takut dengan tatapan sinis Yasmin. Untung saja Umi Arfah tidak menangkap dengan jelas jawaban Agil. Ya kali diinjak semut sampai teriak sekencang itu, semut apaan coba yang injak? Ihsan yang melihatnya hanya mengulum senyuman. Ia tahu 2 orang itu saling mengancam satu sama lain.
Sedangkan Umi Arfah tidak dapat melihatnya, karena terhalang meja. Umi senang deh. Kamu suka bubur kacang ijo buatan Umi. Besok-besok Umi bikin lagi ya nak. Kalau bisa kamu harus tiap hari makan bubur kacang ijo. Bagus untuk kandungan kamu. Timpal Umi Arfah lagi. Kini giliran Ihsan yang ditatap sinis oleh Yasmin. Bahkan ia juga menendang pelan kaki suaminya. Yasmin ingin Ihsan menjelaskan jika ia tidak suka dengan bubur itu. Namun Ihsan hanya diam saja. Sebelum kakinya jatuh korban juga seperti kaki Agil. Ihsan berusaha mencari alasan agar bisa kabur. Ini udah mau jam 9 ya. Aku siap-siap mau ngajar dulu ya. Ucap Ihsan dan buru-buru kabur dari sana. Ish. Abang mah, jahat banget. Masa nggak mau bantu jelasin? Batin Yasmin kesal. Sedangkan ia sendiri juga tidak berani mengatakan itu semua. Yasmin takut ditanya siapa yang menghabiskan bubur itu tadi. Setelah siap, Ihsan dan Agil langsung pergi ke pondok. Baru saja dua orang itu pergi. Datanglah Mila dan juga Cindy, karena suami mereka juga sudah pergi mengajar. Mil, Cin, ayo masuk. Ajak Yasmin antusias. Ia senang karena hari ini banyak orang di rumahnya. Tidak seperti biasanya, sehabis Ihsan pergi ngajar, ia tinggal sendiri di rumah. Yas, aku mau belajar bikin rendang ya. Ini aku ada bawa daging. Ucap Mila, setelah tiba di dapur. Boleh. Sahut Yasmin, sembari menyiapkan bahan-bahannya. Aku juga mau belajar bikin gulai ayam dong Yas. Ini aku ada bawa ayamnya juga. Ucap Cindy, yang juga sangat bersemangat. Akhirnya mereka mulai memasak sambil ngobrol-ngobrol. Mereka memasak rendang daging sapi, sebab tadi Mila membawa daging cukup banyak, dan juga gulai ayam. Cindy juga tadi membawa 1 ekor ayam. Mereka pun juga memasak gulai nangka dan kacang panjang. Daun singkong rebus, dan sambal ijo. Jadi masakan kali ini, ala-ala rumah makan Padang, dan rencananya mereka akan makan siang bersama. Semua masakan mereka sudah matang. Kini ciwi-ciwi itu memutuskan untuk merujak, sambil menunggu azan zuhur. Yasmin pun mengajak Umi Arfah yang masih ada di sana, bergabung dengan mereka. Jadilah Umi Arfah ikutan duduk di sana, sambil mengobrol dengan para ciwi-ciwi itu. Mila, kamu gimana kabarnya? Tanya Umi Arfah, sebab beliau sudah lama tidak bertemu dengan Mila. Alhamdulillah, baik nih. Sahut Mila, sembari tersenyum ramah. Namun Umi Arfah yang sudah tua, dan seorang ibu yang peka, dapat merasakan ada kesedihan, yang tersimpan di balik raut wajah Mila, yang berpura-pura ceria itu. Oh iya, Mila Umi dengar kamu sudah menikah ya dengan Ustadz Hanan. Mila mengangguk. Iya Mi. Kalau boleh tahu, kalian menikahnya karena ta'aruf, atau dijodohkan? Dijodohkan Mi. Sahut Mila singkat. Masya Allah. Semoga rumah tangga kalian samawa ya. Amin. Bukan hanya Mila yang mengaminkan. Namun Cindy dan Yasmin juga ikut mengaminkan. Anak-anak Umi semuanya, Umi mau mengingatkan kalian. Pernikahan ini adalah ibadah terpanjang di dalam hidup kita. Di dalam pernikahan, kita juga harus sadar bahwa kita hanyalah hambanya Allah. Jadi jika pasangan kita tidak sesuai dengan kemauan kita, maka kita harus sadar bahwa pasangan kita adalah milik Allah, dan kita hanyalah hambanya. Semuanya sudah diatur oleh Allah, dan takdir Allah itu adalah yang terbaik. Kita harus lebih berpasrah, dan berserah diri pada Allah. Dan coba fahami, bahwa saat ini dialah yang dipasangkan dengan kita, maka dialah yang terbaik yang Allah kasih untuk kita. Dan jika ada sifatnya yang tidak berkenan di hati kita, maka coba fahami, mungkin dia memiliki masalah-masa lalu, atau ada luka batin, atau luka masa lalu yang sedang ia obati, dan ia sembuhkan. Mungkin dia juga tidak ingin berada di kondisi itu, dan seharusnya kita menjadi rumah untuk memeluknya. Karena sejatinya semua manusia itu baik, fitrahnya baik. Dan kita harus mencoba untuk bersabar. Karena Allah itu maha baik, dan akan terus merangkul kita. Dan apapun masalah dalam rumah tangga, kalian bicarakan dengan baik-baik. Komunikasi itu sangat penting dalam hidup berumah tangga. Bahkan yang nomor 1 dalam rumah tangga itu adalah komunikasi, bukan cinta. Nasihat Umi Arfah panjang lebar. Sepertinya beliau dapat menangkap masalah yang sedang terjadi di rumah tangga Mila. Iya Mi. Sahut semuanya.
Mila sudah berkaca-kaca karena ia merasa nasihat itu ditujukan kepada dirinya. Ke-113, drama ipar songong. Selesai sholat zuhur, para istri langsung menyajikan semua makanan tadi di meja makan. Untungnya meja makan di rumah ini sangat besar. Ada 12 kursi. Ihsan sengaja membeli meja makan sebesar ini, sebab mereka memang suka makan bersama dengan keluarga. Assalamualaikum. Kini suara salam sudah terdengar dari luar. Para istri pun kompak menjawab salam itu dan menghampiri suami masing-masing. Ayo semuanya makan, ajak Umi Arfah, dan berjalan lebih dulu menuju dapur bersama Pak Kiai, lalu diikuti oleh yang lainnya. Agil dan Elvira juga ikut makan di sana. Semuanya mengambilkan makanan untuk suami masing-masing. Wah, enak nih berasa makan di rumah makan Padang, ucap Agil antusias. Iya mas, ini masakan kami bertiga. Jeti bisa masak dengan menu sebanyak ini. Ayo Ustadz Hanan, Ustadz Azmi, makan yang banyak. Jangan malu-malu ya. Anggap rumah sendiri, ucap Yasmin ramah. Mereka semua pun makan dengan tenang, sebab Agil dan Yasmin tidak lagi banyak tingkah, karena tidak enak. Di sini ada banyak orang lain, selain keluarga inti mereka. Terlebih lagi Agil yang juga seorang ustadz itu, takut wibawanya hilang di hadapan orang lain, gara-gara berdebat dengan Yasmin. Apalagi ia selalu kalah jika berdebat dengan bocil ajaib itu. Selesai makan, para laki-laki pun langsung menuju ruang keluarga untuk beristirahat. Namun kali ini, Pak Kiai pun juga ikut beristirahat di sana. Sedangkan para istri sedang beres-beres di dapur. Masya Allah, sekarang anak-anak Abah ini sudah pada menikah semua ya. Ustadz Azmi, Ustadz Hanan, kalian juga sudah Abah anggap seperti anak sendiri, ucap Pak Kiai memulai pembicaraan. Iya bah, terima kasih, ucap Azmi dan Hanan sopan. Abah ingin bertanya kepada kalian para laki-laki, sekaligus sebagai seorang suami. Menurut pandangan kalian istri itu seperti apa sih? Tanya Pak Kiai. Seraya menatap mereka bergantian. Semuanya dia menunduk dan tidak berani menjawab, sebab mereka takut salah bicara. Karena yang bertanya ini Pak Kiai langsung. Karena kalian tidak ada yang berani menjawab, Abah ingin bercerita kepada kalian. Jadi suatu ketika ada pemuda yang berkata bahwa perempuan itu seperti sandal jepit. Letaknya di bawah, diinjak oleh kaki dan menempel dengan tanah. Dan ia akan diganti dan dibuang kapan saja, jika bertemu dengan sandal yang baru, yang lebih bagus. Ada seorang yang bijak yang mendengar kalimat itu lalu menyahut. Benar apa katamu perempuan itu adalah sandal jepit, karena kau adalah kaki. Tetapi bagiku perempuan adalah mahkota. Aku meletakkannya di kepala. Kuhormati dan kujaga sepenuh hati. Tidak akan pernah kuganti. Bagiku perempuan adalah mahkota. Dan kau tahu siapa yang memakai mahkota? Dia adalah raja. Dan siapa yang memakai sandal jepit? Dia adalah kaki. Harkat dan martabat seorang laki-laki akan naik ketika dia mengangkat harkat dan martabat perempuan. Jadi Abah harap kalian sudah faham. Silahkan kalian pilih jika ingin menjadi raja, maka anggaplah istrimu adalah mahkotamu. Jangan dianggap seperti sandal jepit. Dan kalian harus tahu, seorang suami tidak bisa disebut laki-laki jika tidak bisa memuliakan wanitanya. Jelas Pak Kiai. Mungkin Ihsan dan Agil juga sudah pernah mendengar kata-kata itu, sehingga mereka menjunjung tinggi harga diri istri mereka. Semuanya mengangguk, namun Hanan merasa tertampar. Ia sadar dirinya masih belum bisa memuliakan Mila. Bahkan ia tidak pernah memberi sedikit saja kebahagiaan kepada gadis itu. Tidak lama setelah itu, para istri pun sudah datang menghampiri para suami. Nih, mahkota-mahkota kalian sudah datang. Sekarang Abah pamit mau ke kamar bersama mahkota Abah, ucap Pak Kiai sambil tersenyum dan menggandeng Umi Arfah. Mau ngapain ke kamar Bah? Ini masih siang, pakai ngajak-ngajak Umi lagi. Goda Agil. Gak mau ngapa-ngapain, cuma mau istirahat aja. Sekalian melepas rindu. Sahut Pak Kiai sambil terkekeh. Semuanya pun ikut terkekeh. Setelah Pak Kiai dan Umi Arfah masuk ke kamar, para laki-laki itu menatap istri mereka masing-masing. Kenapa bang? Tanya Yasmin heran, karena Ihsan menatapnya penuh kelembutan. Gak apa-apa sayang, abang cuma mau tanya. Menurut kamu selama ini, abang sudah memuliakan kamu gak?
Tanya Ihsan serius. Yasmin mengangguk. Iya bang, abang sangat memuliakan aku. Alhamdulillah, berarti abang sudah bisa disebut laki-laki. Ucap Ihsan bangga. Yasmin mengerutkan alisnya, ia tidak bisa menangkap perkataan Ihsan. Emang selama ini, ada yang bilang abang perempuan? Tanya Yasmin dengan alis yang menyatu. Agil langsung tepuk cidak. San, siap-siap menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, bisa gawat kalau dikira perempuan sama istri sendiri. Akan sulit nanti urusannya. Ledek Agil sambil terkekeh. Ihsan mengusap lembut kepala Yasmin. Bukan gitu sayang, kata abah suami itu. Tidak bisa disebut sebagai laki-laki, kalau belum bisa memuliakan istrinya. Nah, karena kamu sendiri yang mengakui, bahwa abang sudah bisa memuliakan kamu. Berarti abang sudah bisa disebut laki-laki kan? Jelas Ihsan, agar Yasmin tidak berpikir kemana-mana. Yasmin mengangguk faham. Iya, abang sudah bisa dibilang laki-laki. Selain abang sudah bisa memuliakan aku, abang juga sudah bisa membuat aku hamil. Sahutnya sembari mengelus perut yang masih rata itu. Kalau yang bisa memuliakan istrinya, tapi istrinya belum hamil gimana Yas? Tanya Cindy. Ya tetap sudah bisa disebut laki-laki lah. Soalnya kan anak itu rezeki dari Allah. Bukan kita yang atur. Tapi minimal bisa menjebol gawang dulu. Kalau belum menjebol gawang istri, belum bisa disebut laki-laki dong. Kalau udah nikah tapi gak ada niat buat menjebol gawang istrinya, itu perlu dicurigai. Takutnya malah bukan laki-laki, karena gak punya senjata. Sahut Yasmin lantang, sambil terkekeh. Dada Hanan seketika merasa tertampar lagi. Sebab ia sampai saat ini, juga belum ada niat untuk memberikan nafkah batin pada Mila. Walaupun sebenarnya ia adalah laki-laki tulen. Oke, berarti Mas Azmi sudah bisa disebut laki-laki. Ucap Cindy seraya mengelus tangan Azmi. Wah, berarti sudah dijebol nih. Kalau Ustadz Hanan gimana? Milanya udah dijebol gak? Kalau belum buruan, biar bisa disebut laki-laki sejati. Buktikan kalau punya senjata. Biar gak dikira laki-laki jadi-jadian. Goda Yasmin tanpa dosa. Ihsan dan Agil tepuk cidat. Bisa-bisanya Yasmin menggoda Ustadz Hanan dengan kata-kata pedas seperti ini. Hanan dan Mila hanya terdiam, sebab rumah tangga mereka memang sangat berbeda. Maaf ya Ustadz Hanan, istri saya ini memang suka ceplas-ceplos, dan omongannya sedikit pedas. Ucap Ihsan karena merasa tidak enak. Tidak apa-apa Ustadz. Sahut Hanan kaku. Sebab ia merasa mendapatkan sangat banyak tamparan hari ini. Karena perkataan orang-orang di sini, semuanya kena di hatinya. Mila yang dapat merasakan apa yang dirasakan suaminya itu, bergegas menggenggam tangan Hanan. Agar lelakinya itu merasa tenang, Mila memang seorang istri yang sangat tulus, meskipun Hanan dingin. Namun ia tetap memberikan kehangatan. Aku percaya kok, abang adalah seorang laki-laki sejati. Dan abang juga pasti akan menjadi ayah dari anak-anakku kelak. Bisik Mila di telinga Hanan. Saat mereka sedang asik berbincang, datang lagi seorang ojol yang mengantarkan pesanan Yasmin. Itu apa sayang? Kamu beli makanan lagi? Tanya Ihsan saat Yasmin membawa masuk bingkisan itu. Yasmin menggeleng. Ini bukan makanan, tapi bahan-bahan kue bang. Kalian mau buat kue? Iya kami mau buat kue bolu gulung. Sahut Yasmin. Ihsan langsung berbinar. Kalau gitu buatin abang yang topping selain nanas ya sayang. Ucapnya. Oke, siap abang sayang. Sahut Yasmin penuh semangat. Entah kenapa Yasmin sangat senang jika membuat kue. Mas juga mau dong dek, yang toppingnya buttercream, campur meses dan parutan keju. Pinta Agil sambil nyengir. Yasmin mencebik. Gak ada buttercreamnya, keju sama mesesnya juga gak ada. Ketusnya. Karena requestan Agil terlalu ribet, membuat Yasmin sebel. Yang ada apa? Tanya Agil serius. Selai buah mengkudu, sama selai buah kecubung. Mau? Agil mendelik. Jangan gitu deh, kamu berani macem-macem sama mas, nanti mas aduin loh ke Umi, soal tadi pagi. Ancam Agil. Yasmin memicingkan mata. Misalnya ngancem mulu. Ya udah nanti aku buatin yang topping, buttercream. Tapi tanpa meses, adanya keju doang.
Sahutnya tapi masih dengan nada ketus. Nah, itu ada. Tadi katanya nggak ada buttercreamnya. Ada kok ini. Tapi minta dulu 100. Ucap Yasmin sembari menadahkan tangan di depan Agil. Agil melirik ke arah Ihsan. San, lihat tuh istrimu. Masa sama iparnya sendiri gitu? Aduh Agil. Ihsan terkekeh. Makanya jangan suka usil sama istriku mas. Biar tiap minta sesuatu gak dipersulit. Kalau nggak mau kasih 100, minimal beliin cilok, biar lancar urusan. Jajan mulu kerjaannya udah kayak bocil aja. Cibir Agil. Biarin emang aku masih bocil. Mau kue gak nih? Kalau mau buruan belikan cilok. Biar aku langsung on the way dapur. Desak Yasmin. Ihsan aja ya yang beliin. Aku malas keluar panas. Yasmin menggeleng cepat dan memegang erat tangan Ihsan. Gak mau. Aku maunya masa Agil yang beliin. Sekalian seblak juga ya. Agil memicingkan mata. Istrimu yang ngidam. Kok aku yang direpotin sih? Mana ngidamnya gak tahu diri. Kerutu Agil. Udah mas beliin aja. Daripada anakku ileran. Gara-gara ngidamnya gak diturutin. Desak Ihsan sambil terkekeh. Ia senang melihat wajah kesal Agil yang dikerjain oleh Yasmin. Dasar ipar songong. Sukanya nyuruh-nyuruh. Sindir Agil sambil beranjak. Sama-sama songong gak usah nyindir. Teriak Yasmin. Akhirnya Agil terpaksa pergi dari sana. Dan beberapa saat kemudian ia sudah datang dengan bingkisan yang cukup besar di tangannya. Yasmin sudah menunggunya. Dengan 1 buah mangkuk serta sendok dan garpunya. Untuk makan seblak. Nih aku beli ciloknya banyak. Kita makan rame-rame. Ucap Agil sembari membagikan cilok itu pada semua orang. Seblakku mana? Tanya Yasmin penuh harap. Nih. Ih, Mas Agil aku maunya seblak. Bukan cilok dikuahin begini. Protesnya kesal. Udah makan itu aja. Warung seblaknya tutup. Bohong. Bilang aja Mas Agil pelit. Cibir Yasmin. Udah sayang. Nanti abang beliin ya. Tapi nanti gak sekarang. Sekarang makan yang ada aja dulu. Bujuk Ihsan sabar. Akhirnya Yasmin mau menurut. Tapi jika dengan Agil ia tidak mau menurut. Karena Agil tidak sabaran.